Hai, nama saya Feliana dengan NDH 33 dari Angkatan ke-17 Latsar CPNS KDOD Samarinda. Topik kali ini kita akan membahas tentang akutabilitas. Akutabilitas ini merupakan bagian dari aneka, yaitu eh, A itu akutabilitas, N itu nasionalisme, E itu etika publik, K itu komitmen mutu, dan A itu adalah anti korupsi. Namun di sini kita akan membahas tentang akutabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan akutabilitas ini? Jadi, akutabilitas ini merujuk pada kewajiban dari setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya yang menjadi amanahnya. Nah, amanah seorang pegawai negeri sipil atau ASN adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Di sini nilai-nilai publik adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara konflik publik dengan kepentingan sektor, kelompok, atau pribadi. Kemudian memiliki pemahaman atau kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis. Kemudian memperlakukan warga negara secara sama, adil dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai yang terakhir adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Akutabilitas publik ini memiliki 3 fungsi, yaitu menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Indikator adanya akutabilitas pada pelaksanaan pemerintahan antara lain terciptanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terwujudnya masyarakat yang madani yang berintegrasi dengan pemerintah, adanya dukungan serta legitimasi masyarakat terhadap pemerintah, terwujudnya good governance, dan tercapainya tujuan nasional, yaitu Indonesia Jaya. Adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Nah, pengambilan keputusan secara akutabel dan beretika berarti membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Dalam praktiknya, penempatan kepentingan umum berarti memastikan bahwa tindakan atau keputusan yang berimbang dan tidak bias, artinya bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process. Nah, untuk menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel, maka diperlukan beberapa aspek yang merupakan indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas. Nah, aspek akuntabilitas di sini yaitu yang pertama adalah sebagai hubungan, di mana yang dimaksud di sini adalah hubungan antara dua pihak, antara individu dengan negara dan masyarakat. Kemudian aspek yang kedua yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil. Di sini dalam konteksnya, jadi setiap individu, kelompok maupun institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak atau berupaya untuk memberikan kontribusi agar mencapai hasil yang maksimal. Kemudian aspek yang ketiga yaitu
akuntabilitas ini membutuhkan adanya laporan. Jadi, laporan kinerja ada perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti kita mampu untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan atas segala tindakan atau hasil yang telah kita capai. Nah, dari sini kita akan memberikan sebuah bukti nyata atas proses dan hasil yang telah kita lakukan. Aspek yang keempat yaitu akuntabilitas yang memerlukan konsekuensi, di mana akuntabilitas adalah kewajiban, di mana kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab ini menghasilkan konsekuensi. Nah, konsekuensi ini bisa berupa penghargaan atau reward, atau bisa juga sanksi. Yang terakhir, aspek akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga nanti tercapai kinerja yang sangat baik bagi instansi yang sudah kita tempati. Nah, level akuntabilitas di sini ada beberapa. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, yaitu mengacu pada nilai-nilai diri seseorang, yaitu kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua ada akuntabilitas individu, yaitu mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Jadi, ini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder. Nah, kemudian yang terakhir, akuntabilitas stakeholder, di mana stakeholder di sini yaitu masyarakat, pengguna layanan, atau pembayar pajak yang memberikan saran atau kritik terhadap kinerja ASN. Nah, peran akuntabilitas di sini memiliki 3 fungsi utama, yaitu peran demokrasi, yaitu menyediakan kontrol demokratis. Peran yang kedua adalah peran konstitusional, di mana untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia ada 3, yaitu dimulai dari perencanaan strategis, di mana menyiapkan rencana pemerintah jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, baik itu di tingkat daerah maupun pusat. Kemudian untuk instansi biasanya menyiapkan renstra, dan bagi pegawai itu tersebut menyiapkan SKP. Nah, sedangkan untuk kontrak kinerja, semua pegawai, baik itu ASN maupun P3K, tanpa terkecuali, harus menerapkan adanya kontrak kerja pegawai atau perjanjian kerja. Di sini biasanya dibuat setiap tahun, merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasannya langsung. Yang ketiga adalah laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah atau yang disingkat LAKIP. Di sini berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran, analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Nah, berbagai masalah berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga perlu mendapat perhatian dan tanggung jawab bersama, sehingga amanat pada Undang-Undang 1945 untuk menjaga dan memelihara NKRI serta mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Nah, akuntabilitas pada instansi kerja. Di sini saya sudah menerapkan beberapa sikap akuntabel pada lingkungan kerja. Yang pertama, kepemimpinan. Jadi misalnya ketika saya ditugaskan untuk menjadi ketua pada suatu kegiatan, maka saya harus mampu untuk mengarahkan rekan-rekan saya, setim saya, dalam menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Kemudian transparansi. Di sini saya wujudkan dalam mengembalikan tugas atau lembar kerja siswa yang telah dinilai. Yang ketiga adalah integritas. Jadi saya wujudkan dalam menolak cara-cara tidak baik seperti ajakan untuk korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Yang keempat, tanggung jawab. Di sini saya wujudkan dalam melaksanakan tugas saya sebagai pengajar, sebagai dosen, melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yang kelima, yaitu adalah keadilan. Di sini saya wujudkan dengan memberikan penilaian kepada mahasiswa secara objektif, tidak memandang baik itu suku, ras, agama, maupun gender. Kemudian kepercayaan. Di sini saya wujudkan dalam pemberian tugas kepada mahasiswa. Saya percaya bahwa mereka bisa mengerjakan sendiri tanpa melihat kepada temannya. Kemudian selain itu juga saya memberikan soal ujian kepada tim pengawas untuk di bawah ketika ujian berlangsung. Saya percaya pengawas akan bersikap adil dan menjaga keadaan atau suasana ujian tetap tenang. Keseimbangan. Di sini saya wujudkan dalam memberikan waktu. Di sini saya wujudkan dalam kegiatan laporan kinerja, di mana ketika saya melakukan suatu kegiatan, maka saya mendapatkan reward, dan ketika saya melakukan suatu kesalahan, saya siap menerima sanksi. Kemudian kejelasan. Di sini saya wujudkan dalam memberikan waktu ataupun kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa bertanya pada hal-hal yang belum dipahami, yang mungkin ketika waktu di kelas belum saya sampaikan 100%. Kemudian yang terakhir adalah konsistensi. Saya wujudkan dalam mengikuti SOP yang sudah ditetapkan oleh instansi saya. Oke, demikian pemaparan saya mengenai akuntabilitas. Sampai jumpa. Terima kasih.